Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para praktikan semua di praktikum algoritma pemrograman laboratorium SEA bersama saya Muhammad Rafi Ashifa dengan kuliah asisten MRA. Di sini akan memaparkan mengenai video materi dari modul pertama, yaitu konsep algoritma. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu kondisional sama looping. Kondisional sama looping, dimana kondisional sama looping itu merupakan dasar dari setiap pemrograman. Jadi langsung aja. Nah, untuk kondisional yang pertama itu ada kondisional if atau kondisional yang paling sederhana. Untuk sintaks atau penulisan dari if itu sendiri, kita tulis aja if diikuti tanda kurung. Kemudian di dalam tanda kurungnya itu kita isi dengan kondisi yang harus dipenuhi oleh program. Nah, di contoh implementasi ini itu kita minta pengguna untuk memasukkan umur Anto. Kemudian umur Anto itu kita bandingkan dengan nilai 17. Kalau misalnya nilai umur Anto itu lebih besar dari sama dengan 17, maka perintah untuk mencetak Anto boleh membuat KTP akan dijalankan. Jadi langsung aja kita coba. Misal aku mau masukin umur Anto itu 19. 19 itu memenuhi kondisi true ya nilainya, maka perintah Anto boleh membuat KTP akan dijalankan, akan dieksekusi gitu. Nah, misalnya kalau aku masukin yang tidak memenuhi kondisi, misalnya 11 gitu. Nah, karena 11 itu tidak memenuhi kondisi, tidak lebih besar dari sama dengan 17, maka program secara sederhana ya bakal mengabaikan gitu, bakal mengabaikan perintah untuk mencetak atau boleh membuat KTP, atau dengan kata lain program itu nggak akan menghasilkan output apa-apa. Program tidak akan menghasilkan output apa-apa. Itu untuk contoh conditional if yang pertama. Kemudian untuk conditional yang kedua itu ada conditional if else. Untuk conditional if else itu cara kerjanya masih sama kayak contoh yang sebelumnya. Letak perbedaannya itu ada di ini perintah ada di cabang else. Jadi di contoh yang kedua ini, kalau misalnya umurnya Anto itu tidak memenuhi kondisi pertama, program akan menjalankan perintah yang ada di dalam else-nya gitu. Jadi langsung aja kita coba. Kalau umur Antonya itu memasuki kondisi misal 19 gitu kan, dia bakal mencetak Anto boleh membuat KTP. Kalau misalnya nggak memenuhi, dia tetap ada output ya, yaitu output dari else. Anto belum boleh membuat KTP. Jadi letak perbedaannya tuh ada di situ. Itu untuk conditional if else. Kemudian yang conditional yang ketiga itu ada conditional if else if. Untuk conditional if else if itu kita gunakan kalau misalnya kita butuh lebih dari dua kondisi. Jadi perbedaannya itu kan untuk di contoh-contoh sebelumnya itu kondisinya cuma ada dua ya. Yang kondisi yang pertama itu kalau misalnya umurnya itu lebih besar dari sama dengan 17. Kondisi yang kedua itu kalau misalnya umurnya itu tidak lebih dari sama dengan 17, atau dengan kata lain itu kebalikan dari lebih besar dari sama dengan 17, kurang dari 17 ya kan. Kondisinya cuma ada dua kan. Cuma ada dua percabangan. Untuk conditional if else if itu kita pakai kalau cabangnya itu ada lebih dari dua. Nah, untuk cabang yang pertama itu bakal dijalankan kalau misalnya kondisinya itu uang Anto lebih besar dari sama dengan 40.000. Kalau misalnya kondisinya terpenuhi, maka perintah ini bakal dijalankan. Kalau misalnya nggak memenuhi deh, nggak lebih dari sama dengan 40.000, program itu bakal ngecek kondisi yang selanjutnya. Kondisi yang selanjutnya itu kalau misalnya uangnya lebih besar dari sama dengan 20.000. Kalau misalnya memenuhi, program akan menjalankan perintah yang ada di else if-nya itu. Nah, kalau misalnya dua-duanya nggak memenuhi, barulah programnya itu bakal menjalankan perintah else. Jadi langsung kita coba aja. Misal aku masukin uang Anto itu memenuhi kondisi yang pertama, 50.000. Nah, dia bakal membeli makan 2 hari ya. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi yang pertama, tapi memenuhi kondisi yang kedua, misalnya 30.000 misalnya, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Dia cuma punya cukup uang untuk membeli makan sehari. Nah, kalau misalnya nggak memenuhi kedua-duanya, itu cabang yang ketiga ya, kondisi yang ketiga, misalnya 10.000.
Nah, Anto tidak bisa membeli makan. Itu untuk contoh implementasi dari kondisi if else if. Kemudian contoh kondisional yang keempat itu ada nested if. Nah, untuk nested if itu merupakan gabungan dari kondisional-kondisional sebelumnya. Jadi langsung kita analisis saja. Jadi pertama-tama itu program bakal ngecek kondisi yang pertama ini. Apakah uang Anto lebih besar dari sama dengan 20.000. Kalau misalnya lebih besar dari sama dengan 20.000, maka semua perintah yang ada di sini itu bakal dijalankan. Kalau misalnya uangnya tidak memenuhi kondisi yang pertama, program akan langsung menjalankan perintah yang ada di else gitu. Jadi kita coba aja langsung. Misal kondisinya tidak memenuhi ya. Misal uang Anto tidak lebih besar dari 20.000 itu contohnya 10.000. 12 3. Anto tidak bisa membeli makanan. Kalau misalnya memenuhi misalnya 25.000 ya. 25.000. Nah, barulah perintah Anto bisa membeli makanan, mau makan apa bakal dijalankan gitu. Nah, kemudian ada percabangan lagi nih. Kita diberi pilihan mau makan A kapital atau A kecil. Kalau A kapital atau A kecil itu bakal beli nasi goreng, atau mau B itu beli nasi uduk, atau tidak kedua-duanya. Kalau tidak kedua-duanya berarti Anto nggak jadi beli makan. Misal aku mau masukin D gitu ya. Mau makan apa? Mau makan D. D itu bukan A bukan B. Karena bukan A bukan B, dia bakal masuk ke else. Else-nya itu Anto tidak jadi membeli makanan. Itu untuk nested if. Nah, untuk nested if ini itu kan dia lumayan jelimet ya. Misal kayak gini. Nah, ini kan kita bingung ya baca kodenya kayak gimana ya. Ini else yang ini tuh untuk if yang mana gitu. Else yang ini untuk if yang mana. Nah, untuk nulis nested if itu dianjurkan kita ya sebagai programmer itu untuk memprogram program yang mudah dibaca, yang readable gitu. Nah, cara yang paling sederhana untuk mencapai tujuan itu ya kita tinggal kasih indentasi gitu. Jadi kodenya itu nggak jelimet untuk dibaca. Jadi else-nya ini karena dia satu indentasi dengan if yang ini, itu berarti else ini tuh jodohnya ini gitu loh. Merupakan cabang dari kondisional yang ini. Nah, untuk else yang ini karena dia satu indentasi dengan if yang ada di sini, berarti dia itu merupakan percabangan dari kondisional if yang ini gitu. Jadi dianjurkan ya buat nulis program itu yang bisa dibaca, yang mudah dibaca gitu. Itu untuk kondisional nested if. Kemudian kondisional yang terakhir itu ada kondisional switch case. Dia cara kerjanya masih sama, cuman perbedaannya itu ada di sintaksnya aja atau di penulisannya. Jadi di sini di implementasi ini program itu meminta pengguna untuk masukin nilai mahasiswa ya. Kalau misalnya nilai mahasiswanya itu ada di rentang nilai 85 sampai 100, maka indeksnya itu bakal A. Kemudian dia bakal break atau dia bakal keluar dari kondisionalnya itu. Kemudian kalau misalnya nilainya ada di rentang berikutnya, nilainya B. Rentang berikutnya nilainya C. Rentang berikutnya nilainya D. Kalau misalnya nilainya itu tidak ada di semua rentang ini, maka secara default indeksnya itu bakal E. Jadi kita coba aja. Nilai mahasiswa misalnya berapa ya? 49 dah. Atau 50 dah coba. 50 itu masuk ke rentang 50 sampai 59 ya. Jadi nilainya tuh D gitu. Misalnya 11 deh. Nilainya 11. D nilainya E gitu. Nah, jadi itu untuk kondisional yang terakhir ya, atau kondisional switch case. Nah, untuk selanjutnya kita bakal belajar mengenai looping. Oke, kemudian untuk selanjutnya ya. Jadi selanjutnya itu kita bakal masuk ke looping atau ke perulangan. Jadi perulangan itu merupakan cara supaya program itu dapat melakukan instruksi yang sama berulang kali. Kemudian perulangan itu jenisnya ada banyak. Untuk jenis perulangan yang pertama itu ada perulangan for. Jadi perulangan for itu merupakan perulangan yang kita pakai kalau kita tahu programnya itu bakal ngulang berapa kali gitu. Jadi jumlah perulangannya itu merupakan
perulangan yang pasti, kita tahu dia tuh bakal ngulang berapa kali. Nah, untuk sintaks atau penulisan dari perulangan for itu sendiri itu for diikuti tanda kurung, kemudian di dalam tanda kurungnya itu kita isi dengan 3 hal. Nah, yang pertama itu ada variabel iterasi awal. Variabel iterasi awal itu biasanya kita isi i. Nah, di contoh ini aku masukin nilai i-nya itu contohnya 1 gitu. I sama dengan 1. Kemudian isi yang kedua itu kita isi dengan kondisi perulangannya. Jadi program itu bakal terus mengulang selama kondisinya ini masih terpenuhi. Nah, kondisinya ini dalam contoh aku kasih i kurang dari sama dengan 5. Kemudian isi yang ketiga itu perintah increment atau i++. Jadi dia bakal nambah nilai variabel iterasi, yaitu nilai i. Dia bakal nambah nilai i setiap selesai satu iterasi. Nah, di dalam perulangan for-nya ini aku isi instruksi buat mencetak perulangan ke diikuti nilai i saat itu. Jadi kita langsung lihat aja hasilnya kayak gimana. Jadi aku setel nilai i awalnya 1 ya kan. 1, kemudian 1 kurang dari sama dengan 5 enggak? Kurang kan? Kondisinya true kan? Karena kondisinya true dia bakal jalanin perintah untuk mencetak perulangan ke nilai i saat itu. Nilai i saat itunya 1. Jadi dia bakal mencetak perulangan ke 1. Kemudian selesai satu iterasi, dia bakal nambah nilai i-nya, i++. Jadi nilai i-nya ini i sama dengan 1 nambah 1. Jadi nilai i sekarangnya 2 gitu. Jadi waktu i-nya 2, program bakal ngecek lagi nih. 2 itu masih kurang dari sama dengan 5 enggak? Masih kan, masih true kan? Karena masih true, dia bakal mencetak perulangan ke nilai i saat itu. Nilai i saat itunya udah berubah jadi 2. Jadi dia bakal mencetak perulangan ke 2. Kemudian waktu 2 ininya jalan lagi kan, nilai perintah incrementnya jadi 3. 3 kurang dari sama dengan 5 enggak? Masih kan? Masih, berarti dia bakal mencetak perulangan ke 3 gitu terus sampai perulangan ke 5. Nah, waktu 5 i++ nya jalan jadi 5 plus 1 sama dengan 6. I sama dengan 6 kan? I nya itu masih kurang dari sama dengan 5 enggak? Udah false kan? Udah enggak memenuhi. Karena udah enggak memenuhi berarti perulangannya berhenti. Jadi gitu buat perulangan for. Jadi perulangan for itu kita pakai kalau kita tuh tahu mau mengulang berapa kali programnya. Dalam kasus ini aku bikin programnya itu ngulang 5 kali dan hanya 5 kali gitu. Jadi itu untuk perulangan for. Kemudian untuk perulangan yang kedua itu ada perulangan while. Nah, kalau perulangan while perbedaannya dengan perulangan for, perulangan while itu dia itu akan mengulang untuk jumlah yang tidak pasti. Jadi kita nggak tahu gitu loh dia bakal ngulang berapa kali. Itu kita pakai perulangan while. Kalau dalam programnya ini kita deklarasikan nilai variabel iterasi awalnya 1, kemudian kita isi variabel lanjut dengan y kecil. Selama nilai lanjutnya itu y kecil atau y kapital, programnya bakal menjalankan perintah untuk mencetak perulangan ke nilai i saat itu. Kemudian dia bakal minta pengguna masih mau lanjut enggak. Setelah minta input pengguna, dia bakal nambah nilai i. Dia bakal nambah nilai i dengan 1 gitu. Jadi kita coba aja. Jadi ini ya, dia mencetak. Jadi awalnya aku setel lanjutnya y. Kemudian selama kondisinya itu lanjutnya itu y kecil atau y besar, dia bakal menjalankan ini. Jadi bener kan ya, ini kondisinya true. Jadi dia bakal masuk ke perulangan. Ini perulangan yang pertama. Dia bakal mencetak perulangan ke nilai i saat itu. Nilai i saat itunya 1. Kemudian dia minta input pengguna, mau lanjut perulangan enggak. Ini misal aku masih mau lanjut nih, aku masukin y kan. Selama aku masukin y, nilai i nya bakal nambah dan dia bakal ngulang gitu.
Nah, perulangannya itu baru bakal berhenti kalau misalnya aku masukin nilai selain Y kecil atau Y kapital. Misalnya aku masukin T. Nah, itu perulangannya berhenti. Jadi itu ya perbedaan antara looping while sama for. Kalau for itu ngulang untuk jumlah yang pasti 5 kali ya 5 kali terus. Kalau perulangan while itu kita nggak tahu ya, dia bakal ngulang berapa kali gitu. Itu untuk perulangan while. Kemudian untuk perulangan yang selanjutnya, jenis perulangan selanjutnya itu ada perulangan do while. Nah, perulangan do while ini itu cara kerjanya masih sama kayak perulangan while. Perbedaannya, kalau perulangan do while itu dia jalanin instruksinya dulu baru ngecek kondisi. Jadi dia itu bakal jalanin ini dulu baru ngecek kondisinya. Apakah confirmnya itu masih Y kecil atau Y besar enggak gitu. Ya, jadi enggak jauh beda gitu. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau perulangan do while itu dia perulangan yang paling kecil ngulang 1 kali. Kalau perulangan while itu dia bisa enggak ngulang sama sekali, dia bisa 0 kali ngulang gitu. Kalau ini udah pasti ngulang 1 kali, kurang lebih gitu. Nah, kemudian dari semua perulangan-perulangan yang udah aku jelasin sebelumnya, itu ada suatu cara ya untuk ngontrol perulangan tersebut gitu. Itu kita sebut sebagai loop control. Nah, loop control itu contohnya ada loop control break. Jadi loop control break itu dalam perulangan tertentu itu kita bisa langsung berhenti gitulah. Jadi perulangannya itu langsung di stop. Jadi cara implementasi loop control break itu kita gabung ya antara perulangan for misalnya sama conditional if. Jadi di dalam programnya ini dia bakal minta pengguna mau stop di iterasi keberapa. Kemudian kalau misalnya nilai i-nya itu sama kayak nilai yang kamu masukin itu tadi, dia bakal keluar dari perulangannya. Jadi langsung aja aku kasih contoh. Jadi ini di perulangan for-nya aku setel dia bakal ngulang 10 kali ya kan. Misal aku pengen dia tuh berhenti di 6. Jadi 1 2 3 4 5. Ya udah waktu 6 langsung berhenti gitu. Kalau misalnya aku masukin breakernya itu 11 nih atau berapa 14 lah. Nah, dia nggak bakal ke 14 karena perulangannya cuma aku setel sampai 10 gitu. Jadi waktu 11 udah berhenti. Jadi 14-nya ini nggak kepake gitu loh. Ini dia nggak bakal pernah true. Kondisinya nggak bakal pernah terpenuhi gitu. Kurang lebih gitu. Itu untuk loop control break. Kemudian setelah loop control break itu ada loop control continue. Nah, kalau loop control continue itu dia tuh bakal minta pengguna untuk masukin suatu angka ya. Kemudian kalau misalnya nilai iterasinya itu sama kayak angka yang kamu masukin, dia tuh bakal ngeskip atau melewati iterasi tersebut. Jadi misal di programnya ini aku bikin dia ngulang 10 kali, kemudian aku masukin misalnya aku pengen dia skip di perulangan ke-7. Jadi dia bakal 1 2 3 4 5 6. Nah, 7-nya itu bakal ke skip gitu loh. Skip kemudian 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 gitu. Nah, untuk sintaksnya itu kita pakai continue. Kalau misalnya nilai i-nya sama kayak skipper, dia bakal continue gitu. Itu untuk loop control continue. Untuk perulangan goto itu ini kita tetapin tadi variabel iterasi awalnya misalnya 0 gitu kan. Kemudian kita minta pengguna untuk masukin jumlah perulangannya, kemudian kita simpan di n. Kemudian kita kasih label. Kemudian dia bakal mencetak dia itu perulangan keberapa berdasarkan nilai i saat itu. Kemudian nilai i-nya bakal nambah.
Kemudian ada kondisional di sini. Selama nilai I saat itunya masih kurang dari nilai N yang kita masukin itu tadi, dia bakal pergi ke label yang udah kita bikin tadi. Jadi dia bakal ulang lagi dari sini, kemudian jalan lagi ke sini. Memenuhi enggak? Kalau memenuhi, dia bakal go to ke label lagi, terus ke sini gitu. Jadi misal aku pengen jumlah perulangannya 4 dari I sama dengan 0 ya kan. Jadi perulangan ke 0, kemudian I nya nambah. Apakah 1 masih kurang dari 4? Masih kan, memenuhi. Karena memenuhi jadi perintah go to ke labelnya bakal jalan. Jadi dia bakal balik ke label, kemudian ngulang lagi gitu sampai nilai I nya itu kurang dari N. Dia tuh bakal dia tuh bakal go to label selama nilai I nya itu kurang dari 4 gitu. Jadi ketika dia udah 3 ngulang kan, terus I nya nambah jadi 4 kurang dari 4 itu udah nggak memenuhi, dia udah nggak pergi ke label lagi gitu. Kurang lebih gitu buat go to label. Oke, jadi gitu aja ya buat video materi modul pertama. Aku izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.